Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga ya, setelah dua pertemuan yang kemarin. Saya share screen dulu ya materinya. Oke, di sini ada 4 model promosi kesehatan ya. Ada health model, ada transtheoretical, ada teori sebab akibat dan stress. Oke, nah ini ada pengertian model. Apa sih model itu? Nah ini apa sih untuk menerapkan sebagai cara mereka bekerja? Itu ya. Ini adalah pengertian model itu sendiri. Lalu sebelum orang menyetujui untuk anjuran tahap transtheoretical model ada tahapannya. Tahap yang pertama yaitu ada prekontemplasi, kedua ada kontemplasi, ketiga aksi, lalu pemeliharaan. Lalu prekontemplasi itu apa sih? Prekontemplasi itu adalah seseorang yang tersebut belum bermaksud untuk mau melakukannya, jadi masih memikirkan aja gitu, tapi dia belum mau juga gitu, jadi masih ada di angan-angan. Lalu ke tahap kontemplasi. Nah, kalau tahap kontemplasi ini dia sudah memikirkan akan melakukan perilaku kesehatan tersebut, tapi masih belum siap, tapi dia sudah mau. Nah, ini ada di tahap kontemplasi, ini sudah mau. Lalu ini ada aksi, yaitu orang sudah melakukan perubahan perilaku kesehatan itu, ya. Lalu di sini adalah pemeliharaan, bagaimana jangka panjangnya untuk melakukan perilaku tersebut itu. Bisa dipahami ya untuk tahapan model transtheoretical. Bisa ya? Atau contohnya gini, kita cari contoh yang mudah saja, yaitu PHBS dalam rumah. Sikat gigi sebelum tidur. Nah, sebelum tidur itu kan malas sekali ya mau gosok gigi. Nah, ada di tahap prekontemplasi, yaitu masih ada di angan-angan, masih ada di pikiran, tapi kalian masih mager, masih belum mau untuk gosok gigi. Nah, lalu ada tiba-tiba kalian ada di tahap kontemplasi ini. Oh iya deh, sikat gigi itu penting sekali untuk menjaga kesehatan gigi. Nah, tapi kalian masih belum mau untuk turun dari kamar tidur dan menuju kamar mandi. Ini adalah tahap kontemplasi. Nah, semakin lama kita sudah masuk tahap aksi. Oh oke deh, karena gosok gigi sebelum tidur itu penting. Jadi saya harus melakukannya. Nah, ini di aksi. Lalu pemeliharaannya, bagaimana? Perilaku kesehatan yang kalian lakukan ini continued gitu ya. Nah,
contohnya ya, ini contoh lain, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, teori ini sangat sesuai. Jadi trust theoretical ini sangat sesuai untuk menyebarluaskan informasi kesehatan. Ya, paling gampang adalah contohnya perilaku hidup sehat seperti tadi ya, seperti yang Bu Aisyah contohkan tadi. Lalu pelatihan atau pedoman dalam lingkungan kerja dan pemeliharaan kecenderungan ke perilaku semula. Jadi agar tidak kembali ke perilaku semula. Lalu di sini kita masuk ke model yang ketiga, yaitu teori reason action. Apa sih teori reason action itu? Yaitu merupakan niat seseorang menentukan apakah sebuah perilaku dilaksanakan atau perilaku itu mengikuti niat dan tidak akan pernah terjadi tanpa niat. Nah, ini adalah teori reason action. Nah, ada kehendak persen masing-masing ya, dan ada 2 tahap. Yang pertama yaitu apakah orang itu sendiri merasa suatu perilaku itu penting atau tidak untuk dirinya. Nah, yang kedua yaitu norma subjektif. Norma subjektif itu apa? Nah, seseorang itu berpikir tentang apa yang dilakukan orang lain itu mempengaruhi perilaku dia. Tuh. Nah, sebelum ke slide selanjutnya, ada yang didiskusikan? Ini kok diam saja ini? Kenapa? Masih ngantuk? Tidak, Bu. Oke. Ya sudah, saya lanjutkan ya. Iya, Bu. Contohnya, ini contoh dari teori reason action. Seseorang memiliki keyakinan sikap bahwa rumah sakit A memberikan pelayanan yang cepat, ramah, relatif murah, dan strategis. Kemudian dia didukung oleh keinginan orang terdekat untuk berobat ke rumah sakit A. Nah, ini yang disebut norma subjektif ya, kehendak yang ditentukan oleh norma subjektif. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya. Nah, setelah itu kita masuk ke model yang selanjutnya. Ada stress and coping. Jadi, stres dilihat dari 2 sudut pandang. Ada 2 sudut pandang. Yang pertama, stres dilihat sebagai pemicu dari reaksi, dapat dikatakan sebagai penyebab dan sering disebut stresor. Nah, ini bagian stres, di mana stres itu disebut sebagai stimulus ya. Jadi ini gampang, contoh mudahnya gini, bisa dianalogikan misalnya gini. Kalian mendekati jadwal UTOM 3 hari lagi. Nah, pasti stresor kalian akan meningkat. Nah, itu yang disebut stres sebagai push. Nah, di sini ada bagian di sini ada stresor juga. Nah, semua menyerang diri, yang mana menyebabkan stresor kita meningkat ya. Bagiannya bisa dipahami, Mbak? Iya, Bu. Ya. Lalu yang kedua, stres sebagai sebuah efek yang disebut sebagai respon terhadap stres itu sendiri. Nah, ini bagiannya di mana ada agentnya. Agentnya yang didapat dari environment. Lalu di sini ada person, ada diri kita sendiri yang akan menerima respon sebuah stres. Nah, lalu ini akan mempengaruhi ketiga hal. Hal yang pertama ada psychological, yang kedua ada sociological, dan yang ketiga ada behavioral. Di mana ini semua akan kembali ke diri kita masing-masing, sesuai tanda panahnya ya.
dan sebagai respon ini nanti story-nya Bu Aida yang di rumah ini. Nanti kalau ada yang mau punya nih, kan sudut pandang ada dua. Sekarang apa sih pengertian stres itu? Yaitu sebuah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap spiritualnya. Ini dampaknya ya. Lalu macam-macam stres itu ada berapa? Ada tiga tingkatan. Yang pertama ringan, sedang, dan berat. Nah, ini juga ada klasifikasinya sendiri-sendiri. Yang pertama, stres ringan itu merusak aspek fisiologis. Hanya jam atau menit. Lalu ini stres berat, yaitu stres kronis yang terjadi dalam beberapa minggu atau sampai beberapa bulan. Jadi ini tingkatannya sudah sampai mingguan, beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan mencapai tahunan ya. Nah, gejala yang bisa diamati seperti apa? Nah, ini. Nah, di sini bergerak, menangis, kadang diri dan atau memukul ya. Ini adalah dengan kasat mata. Lalu coping. Pengertian coping itu sendiri apa? Proses yang dilalui oleh individu dalam menyelesaikan situasi stressful, merupakan respon individu terhadap situasi yang mengancam dirinya baik fisik maupun mentalnya. Lalu di sini ada strategi coping. Nah, di sini ada metodenya coping. Mekanisme coping ada dua ya, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Apa sih jangka panjang itu yang bagaimana? Yaitu merupakan cara yang efektif dan realisasi dalam menangani psikologi untuk kurun waktu yang lama. Jadi berkelanjutan, kontinu. Lalu jangka pendek, cara yang digunakan untuk mengurangi stres atau ketegangan psikologi akan sesuai dengan grade stresnya ya. Lalu di sini coping mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai emotion focused coping dan yang kedua problem focused coping. Apa sih focus coping ini? Emotion focused coping ini? Nah, ini yang pertama digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres. Jadi yang menjadi volume atau mengatur respon stres di diri kalian ini termasuk emotion focus coping ya. Lalu yang kedua ada problem focus coping, yaitu mengurangi stresor individu. Untuk mengurangi stresor individu
atau baru jadi ini dialihkan agar stresor kalian itu tidak meningkat. Jadi di-trigger dengan hal baru, dengan kegiatan baru, gitu ya. Bisa dipahami, Mbak? Bisa, Bu. Oke. Lalu yang selanjutnya di sini ini ada 8 strategi coping. Ini menurut Taylor tahun 91. Sekarang sudah 2002 ya. Ini sebenarnya sudah sangat expired. Nanti kalau ada sumber terbaru nanti bisa sharing ya. Nah, ini 8 strategi coping, yaitu yang pertama adalah konfrontasi, mencari dukungan, merencanakan pemecahan, kontrol diri, membuat jarak, penilaian kembali secara positif, menerima tanggung jawab atau menghindar. Nah, jadi apabila ada teman kalian atau diri kalian sendiri atau teman kalian mengalami stres yang agak berat gitu ya, jangan langsung dijudge, tapi ayo kita dukung. Gitu ya, kita dukung. Atau sebaliknya, apabila kalian mengalami stresor yang sangat berat ya, yang kalian sudah perlu dukungan ya, kita lari saja, kita cerita saja ke teman terdekat atau orang tua atau lingkungan. Yang pertama adalah kita cari dukungan agar mekanisme coping dalam diri kita bisa bekerja dengan baik ya. Lalu ini, tugasnya kemarin sudah sampai mana? Saya boleh diupdate tugasnya? Kan kemarin ada 2 tugas ya. Yang pertama ada menulis sejarah promosi kesehatan. Yang kedua ada membuat mind mapping. Ayo bisa diupdate ke saya? Sampai mana tugasnya? Ya. Kalau tugas Kedua nya baru tugas kedua ini. Nah, tugas 2 belum. ya, Tugas ini 1 dan Jumat ya. Iya, Bu. Nah, ini di sini saya kan ngasih tugas itu dikumpulkan. Mau hari apa? Mau hari Senin ya? Minta waktu banyak sedikit, Bu. Jumat lagi, Bu. Ya, tugas yang ketiga saya tunggu hari Senin ya. Iya, baik, Ibu. Ya, jadi ini tugas yang ketiga. Kalian, ini satu kelas ada berapa orang, Mbak? 36. 37, Bu. 37, Ibu. Ya, 36 atau 37 atau 30 sekian itu. Nanti kalian mencari jurnal tentang teori Halcliffe model, trans-theoretical, dan recent action. Jadi, misal satu kelas ada 37 ya. Misal 12 orang HBM, 12 orang trans-theoretical, 12 recent action. Gitu ya. Biar rata. Ya. Lalu dikumpulkan hari Senin dan direview. Jadi mereview jurnal. Nanti jurnalnya cari yang 10 tahun terakhir saja. Tugasnya bisa dipahami, Mbak? Mohon diulang tugasnya, Bu. Jadi kan nanti kalian tugasnya, ini satu kelas kan ada 37 orang. Nah, 37 nanti dibagi jadi 3. Misalnya 37 bagi 3 berapa? Ada 12, ada yang 13 ya. Jadi 12 orang mencari teori Halcliffe model, 12 orang lagi mencari trans-theoretical model, dan 13 sisanya cari recent action. Gitu ya, biar rata. Ya. Lalu dikumpulkan hari Senin. Nah, jurnalnya tadi direview. Nah, ini langkah-langkahnya. Nanti contohnya Bu Aisyah kirim ke PJMK ya. Nah, contohnya yang bisa direview jurnalnya. Nanti sebentar, saya kasih contoh ya. Nah, ini. Nah, share screen saya nampak ya, Mbak?
Belum muncul, Bu. Sudah? Sudah nampak belum? Belum, Bu. Nah, nanti kalian cari jurnal seperti ini, nanti dilihat tahunnya. Nah, ini kan contohnya Bu Aisyah punya Help Brief model. Help Brief model, kenapa? Belum muncul, Ibu. Belum muncul ya? Gimana caranya? Belum. Ada yang belum muncul di layarnya? Iya, belum muncul. Belum. Nah, nanti kalau yang belum, bisa tanya ke temannya yang sudah muncul ya. Nanti dikasih paham temannya. Ya, di sini kan ini kan contoh jurnal tentang judul model dengan kejadian pada di Kabupaten Kediri. Nah, ini bisa review jurnalnya. Nanti Bu Aisyah kirim contohnya ke PJ ya, nanti bisa di-share. Nah, nanti nggak apa-apa, kalian bebas mau jurnal apa saja, jurnal internasional juga lebih bagus. Mau jurnal nasional juga nggak apa-apa. Kalau bisa 10 tahun terakhir ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya Mbak tugasnya? Tugasnya ditulis tangan ya, Bu? Jangan ditulis tangan, diketik ya. Jadi diketik nanti dikasihkan ke PJMK-nya. Filenya ya. Hari Senin ya. Oke. Kalau begitu sekian dulu kuliah pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya akhiri dan selamat pagi, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.